Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Sri Rosita SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik mengenai coaching pada PT Kereta Api Indonesia atau lebih dikenal dengan PT KAI. Perkenalkan, nama saya Siti Pertiwi dengan NIM C1B023111 dari kelas R002. Pertama-tama, mari kita tahu dulu seperti apa PT Kereta Api Indonesia itu. Jadi, PT Kereta Api Indonesia atau lebih dikenal dengan PT KAI adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang transportasi kereta api di Indonesia. PT Kereta Api Indonesia menyediakan layanan angkutan penumpang dan barang, serta mengelola infrastruktur perkeretaapian di Pulau Jawa dan Sumatera. Dengan komitmen terhadap keselamatan, ketepatan waktu, dan inovasi layanan, PT Kereta Api Indonesia terus berkembang sebagai penyedia transportasi publik yang andal dan ramah lingkungan. Selanjutnya, kita ketahui juga apa itu coaching. Jadi, coaching adalah proses pendampingan yang dilakukan oleh seorang coach, pelatih, untuk membantu individu atau kelompok mencapai tujuan tertentu, mengembangkan potensi, serta meningkatkan kinerja dan kesadaran diri. Coaching biasanya berfokus pada pertanyaan, refleksi, dan eksplorasi solusi, bukan pada pemberian instruksi langsung. Coaching di PT Kereta Api Indonesia bertujuan untuk, yang pertama, meningkatkan kapabilitas dan kompetensi pegawai melalui dialog terstruktur antara atasan dan bawahan mengenai pengembangan diri dan pencapaian target kerja. Lalu yang kedua, mendorong penyelesaian masalah secara mandiri, membantu karyawan belajar berpikir solutif tanpa perlu bergantung pada atasan. Lalu yang ketiga, menumbuhkan budaya kerja yang positif dan produktif, di mana komunikasi terbuka dari evaluasi tim rutin menjadi kebiasaan organisasi. Lalu, yang keempat, membangun kepemimpinan yang memberdayakan, terutama melalui coaching yang berkelanjutan dari pimpinan unit ke staf, mendorong pertumbuhan dan inovasi. Coaching pada PT Kereta Api Indonesia dilakukan melalui tahapan dan mekanisme berikut. Yang pertama, internal coaching, yang dilakukan oleh pimpinan langsung terhadap bawahannya dengan tujuan membimbing penyelesaian hambatan kerja, menyelaraskan tujuan individu dengan unit. Contohnya, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia melakukan coaching mingguan dengan staf rekrutmen untuk mengulas hasil seleksi dan mendiskusikan tantangan yang dihadapi. Lalu yang kedua, coaching berbasis kompetensi. Masing-masing posisi memiliki standar kompetensi, disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi tersebut. Contohnya, untuk staf pengembangan organisasi, coaching difokuskan pada kemampuan analisis kebijakan sumber daya manusia dan manajemen perubahan. Lalu yang ketiga ada coaching terstruktur dan tercatat. Setiap sesi coaching didokumentasikan dalam logbook atau sistem digital. Elemen yang dicatat dengan tujuan, poin diskusi, dan tindak lanjut. Lalu yang keempat ada external coaching yang diberikan untuk penjabat struktural terutama atau proyek strategis, dengan menggunakan jasa coach profesional untuk mendampingi transformasi budaya dan kepemimpinan. Sistem coaching dan pengembangan sumber daya manusia pada PT Kereta Api Indonesia. Program pendidikan dan pelatihan diklat melalui Edukai. PT Kereta Api Indonesia menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan yang dikelola melalui platform Edukai. Adapun beberapa program pelatihan yang tersedia antara lain, yang pertama, Diklat Awak Sarana Perkeretaapian (ASP) pertama non-listrik dirancang untuk membentuk awak sarana perkeretaapian pertama dengan penggerak non-listrik. Lalu yang kedua, penyedia ASP non-listrik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pekerja dalam memberikan pembekalan kepada asisten masinis dan masinis. Lalu yang ketiga, pendidikan lapangan. Kumpulan materi diklat kru kereta api berisi materi terkait pekerja lapangan. Lalu yang keempat, materi tambahan. Materi pendukung sebagai pengetahuan tambahan bagi kru kereta api. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.